Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami di sini akan menjelaskan aplikasi fingerprint di PT Pacific Group menggunakan COVID-5. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva Argarini Pratama Eskom Mkom selaku dosen audit sistem informasi. Pembahasan yang pertama adalah pendahuluan. PT Pacific Group saat ini menggunakan aplikasi absensi fingerprint untuk mendukung kehadiran dan pengajuan cuti secara digital. Namun, sistem ini menghadapi kendala seperti perangkat keras dan penyimpanan data. Untuk memastikan sistem berjalan optimal dan sesuai tujuan bisnis, dilakukan audit menggunakan framework COVID-5 dengan fokus pada domain DSS dan MEA. Audit ini bertujuan mengevaluasi efektivitas sistem serta memberikan rekomendasi perbaikan. Tentunya alur penelitian. Penentuan ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pokok permasalahan. Supaya sasaran makalah ini tetap tercapai, maka cakupan penelitian ini dibatasi dan hanya berfokus pada domain DSS 01, Manage Operation, domain DSS 02, Manage Service Request and Incident. Penyusunan kuesioner. Kuesioner disusun untuk menilai tingkat kematangan domain DSS 01 dan 5 subdomainnya. Berdasarkan framework COVID-5 terdiri dari 25 pertanyaan yang mengukur penerapan sistem absensi fingerprint. Penentuan responden. Kuesioner disebarkan kepada 20 responden yang terlibat langsung dengan pengguna aplikasi seperti staf HR, TI, karyawan, pengguna guna memperoleh data yang relevan. Pengelolaan data uji validitas data. Data dari kuesioner diolah untuk menilai tingkat kematangan subdomain DSS 01. Sebelum dianalisis, dilakukan uji validitas guna memastikan bahwa setiap pertanyaan mampu mengukur aspek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Perhitungan dan analisis nilai kematangan. Nilai kematangan setiap subdomain DSS 01 dihitung berdasarkan hasil kuesioner, lalu dianalisis untuk menentukan kapabilitas sesuai standar COVID-5. Di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada manage operation, bertujuan memastikan bahwa operasi TI berjalan secara efektif, efisien, dan handal. Domain ini mencakup pengelolaan layanan harian TI, pemantauan performa, serta penanganan masalah teknis. Lalu yang kedua ada manage service request and incident, menangani permintaan layanan dan insiden yang mengganggu operasional TI. Tujuannya adalah meminimalisir gangguan dan memulihkan layanan secepat mungkin untuk mendukung produktivitas organisasi. Di sini ada tabel indeks kematangan. Yang pertama indeksnya 4,51 sampai dengan 5,00. Levelnya 5. Tingkat modelnya optimizing proses atau proses optimasi. Lalu yang kedua indeksnya 3,51 sampai dengan 4,50. Levelnya 4. Tingkat modelnya di sini predictable proses atau proses diukur. Lalu yang ketiga indeksnya 2,51 sampai dengan 3,50. Levelnya di sini 3. Tingkat modelnya stabilized proses atau proses tetap. Di sini yang keempat indeksnya 1,51 sampai dengan 2,50. Levelnya di sini 2. Tingkat modelnya manage proses atau proses diatur. Lalu indeks yang kelima 0,51 sampai dengan 1,50. Di sini levelnya 1. Tingkat modelnya di sini perform proses atau proses dijalankan. Nah, yang terakhir indeksnya 0,00 sampai dengan 0,550. Levelnya di sini 0. Tingkat modelnya incomplete proses atau proses tidak lengkap. Dan di sini kita terdapat hasil data table capability yang dimana kita menggunakan DSS 01 dan DSS 02. Nah, di DSS 01 itu terdapat DSS 01.01 yang dimana mendapatkan maturity index-nya yaitu 2,45. Kemudian DSS 01.02 mendapatkan maturity index-nya yaitu 3,46. Kemudian DSS 01.03 mendapatkan maturity index-nya itu 3,47. Kemudian DSS 01.04 mendapatkan maturity index-nya yaitu 2,88. Kemudian DSS 01.05 yaitu mendapatkan maturity index-nya 4. Kemudian dihasilkan semuanya dan DSS 01 ternyata mendapatkan maturity levelnya itu 3,25 dan terdapat di target level 3 yaitu capability-nya stability proses yaitu proses tetap. Kemudian DSS 02.01 yang dimana maturity index-nya itu 1,57. Kemudian DSS 02.02 yaitu mendapatkan maturity index-nya 2,07. Kemudian DSS 02.03 itu mendapatkan maturity index-nya itu 3,45. Kemudian DSS 02.04 itu mendapatkan maturity index-nya itu 3,59. Kemudian DSS 02.05 itu mendapatkan maturity index-nya itu 3. Kemudian DSS 02.06 itu mendapatkan maturity index-nya itu 2. Kemudian DSS 02.07 itu mendapatkan maturity index-nya itu 3. Nah,
dijumlahkan semua, dirata-ratakan semua, dan ternyata DSS 02 itu mendapatkan maturity levelnya itu di 2,54, dan di 2,54 itu mendapatkan target levelnya yaitu level 3, yang dimana capability levelnya itu stability process. Nah, jika sudah mendapatkan hasilnya semua, kita hitung nilai capability-nya, ternyata dari hasil ini mendapatkan capability 2,90, yang dimana capability-nya itu stability process, yaitu proses tetap. Oke, selanjutnya ada grafis radar analisis GAP dengan maturity level. Nah, di sini ada maturity level. Yang biru disebut dengan DSS 01 Manage Operation. Yang hijau ada DSS 02 Manage Service Request and Incidents. Nah, di sebelah kiri ini yang angka-angka itu adalah hasilnya. Jadi kesimpulan dari maturity level ini yang tertinggi adalah yang biru atau disebut dengan DSS 01 Manage Operations. Kesimpulannya, hasil audit menunjukkan bahwa aplikasi absensi fingerprint PT Pacific Group memiliki tingkat kematangan yang cukup baik dalam rata-rata level 2,89 berdasarkan domain DSS 01 dan DSS 02 dalam framework COVID-5. Domain DSS 01 menunjukkan pengolahan sistem yang sudah cukup stabil, sementara DSS 02 masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penanganan insiden dan permintaan layanan. Meskipun sistem kurang mendukung operasional secara efektif, perbaikan di beberapa aspek masih perlu untuk mencapai proses yang lebih struktur dan andal. Berdasarkan hasil audit, PT Pacific Group disarankan untuk meningkatkan pengolahan insiden dan permintaan layanan dengan domain DSS 02 agar lebih cepat, terstruktur, dan terdokumentasi. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan rutin terhadap sistem dan infrastruktur untuk mencegah gangguan teknis. Evaluasi kerjasama dengan vendor juga perlu ditingkatkan. Kedepannya, perusahaan disarankan untuk menargetkan level 4 predictable proses dengan penerapan indikator kinerja dan prosedur yang lebih terstandarisasi. Sekian kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.